Oke, hari ini kan kita sampai di materi tentang apa? Sholat dan zikir. Ya, bab 3. Coba dibuka bab 3 bukunya apa? Tidak ada buku. Ada. Siapa yang bawa bukunya? Kalian kongsi ya. Udah dapat? Hakikat sholat dan zikir, mengadakan sholat dan zikir dalam kehidupan. Baik, Ibu mau bacakan ya. Tujuan kita belajar materi di bab 3 ini yang pertama, setelah belajar ini harapan Ibu, kalian mampu menjelaskan hakikat sholat dan zikir sebagai pencegah perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, kalian nanti bisa menciptakan karya berupa kata-kata hikmah yang mengandung isi bahwa sholat dan zikir dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian yang ketiga, ini harapan Ibu yang paling besar nih. Kalian bisa mengimplementasikan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, sekarang Ibu mau tanya apa itu sholat ya? Siapa yang bisa jawab apa itu sholat? Coba, nggak ada yang bisa jawab apa itu sholat, tapi tiap hari dikerjakan. Siapa yang ada sholat? Pernah sholat siapa? Angkat tangan. Nah, apa itu sholat? Nah, tulis. Sholat merupakan seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, sholat itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ibadah. Sholat ada berapa? Ada 5. Sholat apa aja? Coba, Cahaya. Kanan. Oh. Yang selalu Cahaya kerjakan tuh sholat apa? Maghrib selalu, yang lainnya? Enggak. Siapa yang di sini terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu? Kalau dalam bulan puasa ada sholat. Kalau nggak bulan puasa, nggak sholat. Kalau lagi ada masalah, sholat. Pas lagi galau, sholat ya? Nah, kalau lagi senang, lupa ya? Atau lagi biasa-biasa aja kayak gitu, nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak sholat. Tapi kalau ada angin kencang, sholat. Ya? Berarti kita beragamanya kayak gimana tuh? Beragama ketika ada masalah. Terus jadi ateis pas tidak ada masalah. Jangan ya nak ya. Jangan ya Dek ya. Oke, itu tentang sholat tuh. Sekarang kalau zikir itu apa? Kira-kira apa ya zikir ya? Zikir itu ya. Cut. Zikir artinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyebut namanya. Zikir dapat dilakukan apa saja kecuali sedang buang air kecil dan buang air besar. Ada yang bisa mengulang apa yang dikatakan tadi? Siapa yang menyimak? Oh, Cahaya menyimak dia. Coba Cahaya. Ya. Zikir artinya mengingat kepada Allah dengan cara menyebut nama. Zikir dapat dilakukan kapan saja kecuali sedang buang air kecil dan buang air besar. Zikir kata Cahaya tadi adalah mengingat Allah SWT. SWT apa sih? Subhanallah. Oh ya, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Cahaya, bukan SWT. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzikir. Iya, zikir itu artinya mengingat. Kalian mengingat Allah dengan cara apa? Takbir. Good. Takbir ucapannya apa tuh? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa lagi? Subhanallah. Subhanallah itu apa?
terjemahannya nak. Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya, salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Suci Al-Ankabut ayat 29-45. Oke, Ali adalah seorang siswa SMP yang sering merasa cemas dan stres menghadapi tugas-tugas sekolah serta masalah pertemanan. Dia jarang melaksanakan sholat tepat waktu dan hanya sesekali berzikir setelah sholat. Ali bingung kenapa perasaannya tidak pernah tenang, padahal dia sudah berusaha belajar dan berteman baik. Ada nggak ya kira-kira hubungannya dengan Quran Surah Al-Ankabut ayat 14? Oke, siapa yang mau berdiskusi hari ini? Kita bagi kelompok ya. Kelompok 1 yang sudah kita susun sebelumnya. Kelompok 1 ambil tempat di sini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kita mau diskusikan tentang baik, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Di LKPD ini lembar kerja kalian. Kalian akan mendiskusikan tentang permasalahan Ali. Ali di mana dia adalah seorang siswa SMP yang sering merasa cemas dan stres ketika menghadapi tugas sekolah serta masalah pertemanan. Sama dengan masalah kalian ya. Pertemanan, ada tugas saja. Kemudian dia jarang melaksanakan sholat tepat waktu dan hanya sesekali berzikir setelah sholat. Ali bingung kenapa perasaannya tidak pernah tenang, padahal dia sudah berusaha belajar dan berteman dengan baik. Jadi kalian diskusikan dan tuliskan nanti jawabannya di kertas lembar kerja yang sudah Ibu bagikan. Nanti kita presentasikan ya. Ini kelompok 1, kelompok 1 tuh ya. Kelompok 2, kelompok 2, kelompok 5, 3 dan 4. Silakan didiskusikan. Ibu berikan waktu selama 15 menit untuk berdiskusi. Ibu harap semua aktif dalam mendiskusikannya. Jangan ada yang diam-diam. Kalau ada memang yang ingin disampaikan kepada temannya, sampaikan terus ya. Silakan. Dia jangan sholat ya. Coba kira-kira itu yang kurang ada. Itu nanti saya ini baca dulu. Ya. Pak. Oh, nomor 3. Nah, sekarang kan kalian nggak jawab nih. Bagaimana sholat dan zikir membantu Ayu mengatasi kecemasan dan stres yang dirasakan? Gimana? Ini jawaban kalian. Ya, zikir itu adalah cara Ali mengingat kebesaran Allah dan memahami. Nah, kembali ke pertanyaan nomor 3. Bagaimana kalian? Seperti Ali itu. Nah, sekarang kalian, bagaimana kalian mengaplikasikan sholat dan zikir menjaga kesemangat hati dalam menghadapi masalah? Biar nggak terulang masalah si Ali sama kalian. Apa yang harus kalian lakukan? Misal, kami akan melaksanakan sholat dengan teratur, sholat wajib beserta dengan sholat sunnah. Kemudian kami akan mengamalkan zikir secara teratur sehingga kami bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu misalnya. Gimana tuh? Yuk didiskusikan sama kawannya. Gimana ya caranya? Diskusikan ya. Mau memberi masukan, silakan boleh angkat tangan ya. Oke, silakan kelompok 1. Berdiri ya Cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
satu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bagaimana salat dan zikir dapat membantu Ali mengatasi kecemasan dan stres yang dirasakan? Salat memberikan waktu bagi Ali untuk menjauh sejenak dari masalah dunia dan fokus pada hubungan spiritualnya dengan Allah. Saat berzikir, mengingat Allah yang membuatnya menjadi lebih tenang dan hilang rasa cemasnya karena merasa ada yang menjaga dan membantu. Apa hikmah yang bisa Ali dapatkan jika dia melaksanakan salat dan khusyuk dan zikir? Salah satu hikmah dari salat khusyuk dan zikir adalah Ali akan merasakan ketenangan hati yang lebih besar dan lebih mampu mengontrol emosinya, terutama hati. Satu, udah betul kan itu pendapat kelompok satu? Ya, oke. Sekarang lanjut ke tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Mewakili kelompok dua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini mewakili kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Bagaimana salat dan zikir dapat membantu Ali mengatasi kecemasan dan stres yang dirasakan? Zikir adalah cara Ali mengingat kebesaran Allah dan memahami bahwa segala sesuatu sudah diatur olehnya. Ini bisa membantu Ali merasa lebih ringan menghadapi masalahnya karena dia percaya pada takdir dan kekuasaan Allah yang Maha Penyayang. 2. Apa hikmah yang bisa Ali dapatkan jika dia melaksanakan salat dan khusyuk dan rutin berzikir? Dengan salat, khusyuk dan zikir yang konsisten, Ali akan lebih mampu menghadapi masalah dengan sabar. Yakin bahwa Allah selalu ada membantunya, Ali akan merasa lebih optimis dan termotivasi untuk terus berusaha. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra ini mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. 1. Bagaimana salat dan zikir dapat membantu Ali mengatasi kecemasan dan stres yang dia rasakan? Menurut kami, ketika Ali melaksanakan salat, tubuh dan pikirannya diajak berkonsentrasi, menghilangkan kecemasan sejenak, serta fokus kepada Allah. Zikir setelah salat memperkuat ketenangan dan menghadirkan perasaan syukur yang menenangkan hati. 2. Apa hikmah yang bisa Ali dapatkan jika dia melaksanakan salat dengan khusyuk dan rutin berzikir? Menurut kami, hikmah lain adalah Ali akan disiplin, baik dalam urusan ibadah maupun kehidupan sehari-hari. Ini bisa membantu Ali mengelola waktunya lebih baik sehingga mengurangi stres dan tekanan. Bagaimana salat dan zikir dapat membantu Ali mengatasi kecemasan dan stres yang dia rasakan? Salat membantu Ali menenangkan pikirannya dan membuatnya lebih fokus pada solusi daripada masalah. Zikir menjadi pengingat bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya sendirian yang dapat mengurangi stres Ali. Apa hikmah yang bisa Ali dapatkan jika dia melaksanakan salat dengan khusyuk dan rutin berzikir? Dengan rutin salat dan berzikir, Ali akan lebih mudah merasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah meskipun sedang menghadapi masalah. Ini membuatnya lebih optimis dan penuh harapan. Bagaimana kalian mengaplikasikan salat dan zikir untuk menjaga ketenangan hati dalam menghadapi masalah sehari-hari? Saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1
hari? Nah, kita bahas sedikit ya. Kita refleksikan dulu. Jadi, adapun peran zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar itu, yang pertama, seperti kasus si Ali tadi, bahwa zikir dan sholat nih ya. Bentar ya. Nah, yang pertama, ketika kita sholat, ketika kita zikir, itu akan berefek kepada menghilangkan rasa takut dan cemas. Sholat dan zikir menenangkan hati dan pikiran, mengurangi rasa takut dan cemas yang dapat mendorong perbuatan buruk. Kan kita galau tuh. Ketika kita galau kan ada dorongan-dorongan setan yang bisa buat kita melakukan perbuatan keji dan mungkar. Misalnya ketika kita lagi marah, pengen aja numbuk kan, pengen aja mukul. Tetapi ketika kita tenang, kita wudhu dulu. Siapa tadi kelompok berapa yang katanya kami akan segera berwudhu? Kelompok 2 ya. Kami akan segera berwudhu ketika ada masalah, kemudian sholat dan mengingat Allah dengan berzikir. Nah, di situ kan kita pikirannya akan merasa tenang. Jadi nggak ada lagi rasa takut yang mendorong kita melakukan misalnya hal-hal yang merugikan diri kita dan orang lain. Kemudian meningkatkan kesabaran dan ketabahan. Sholat dan zikir membantu dalam menghadapi cobaan dan ujian hidup, menumbuhkan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan. Kayak si Ali tadi, seandainya dia teratur melaksanakan sholat dan zikir, mungkin masalah-masalah yang dihadapi dia akan melakukannya dengan lebih tenang, lebih rileks, dan solusi Allah akan berikan petunjuk, berikan solusi kepada dia sehingga dia nggak akan melakukan kecurangan, tidak akan marah itu dia kepada temannya, dia bisa menghadapinya dengan tenang. Itu maksudnya. Kemudian ini ada pertanyaan lain? Nggak ada. Udah cukup sekian aja nih. Udah ya. Baik. Ibu rasa juga karena waktunya udah hampir selesai. Tolong dikumpul LKPD-nya. LKPD diantar satu kelompok. Oke, LKPD-nya sudah Ibu terima, sudah Ibu ambil. Harapan Ibu adalah kalian mengaplikasikan apa yang kalian katakan, yang kalian diskusikan di LKPD ini ya. Demikian pertemuan hari ini, Ibu rasa sudah cukup, sudah habis waktunya. Silakan nanti pelajari materi selanjutnya masih tentang bab sholat. Coba lihat dulu. Yang halaman bab 3 halaman 53. Pembiasaan sholat berjamaah. Coba kalian baca-baca di rumah buku bacaannya, ataupun kalian bisa cari informasi lain dari internet. Ada paket semua kan? Ada. Nah, yang nggak ada paket jangan lapor sama ibu ya, lapor sama orang tuanya. Silakan dicari informasi bagaimana pembiasaan sholat berjamaah yang betul itu kayak gimana. Kita akan membahas materi ini di minggu selanjutnya, minggu depan, dengan diskusi juga dengan teman yang sama insya Allah. Jadi harapan ibu nanti yang nggak aktif diskusi tadi minggu depan akan lebih aktif. Nanti ganti-gantian. Kalau tadi kelompok 1 yang baca siapa? Cahaya. Minggu depan gantian ya. Barangkali bisa Hairunisa atau ini Hairunisa ya. Hairunisa atau siapa namanya? Nah, Nisa Nahara boleh. Yang kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5 juga kayak gitu. Gantian yang diskusi. Biar kita semua mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuan kita. Ibu harap kalian hari ini senang belajarnya. Senang gak hari ini? Alhamdulillah ya. Yang gak senang gak usah bilang-bilang ya. Boleh bilang, biar ibu mau perbaiki cara ibu lagi. Terima kasih untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.